Konnichiwa minasan, ketemu lagi barengan gue Ikram Afro pasti di channel YouTube gue. Terima kasih buat kalian yang mungkin nonton karena dari TikTok ya, karena gue lagi wah gila gak kebayang banget nih di chapter 51 ini sesuatu yang cukup menarik yang bakal kita bahas teman-teman. Mungkin kalian juga udah beberapa ngeliat spoiler-spoilernya di akun-akun sebelah ya kan, atau juga mungkin di TikTok atau mungkin di akun-akun Instagram dan lain sebagainya, dan masih rancu bener aja kayak oh ini Naruto beneran bakal mati gak nih? Ini gimana nih bakal kelanjutannya, karena kan ini Boruto kan ceritanya masih flashback ya, jauh ya, masih kecil. Sedangkan pas episode 1 Boruto keluar kan Kawaki ngelawan si siapa? Boruto kan, dan itu udah cukup dewasa bisa dibilang lah. Nah itu masih jauh banget, apakah Naruto beneran bakal mati di chapter 51? Dan komiknya juga memang belum keluar, masih keluar dalam bahasa Jepang, dan kita juga belum tahu banyak alur ceritanya. So bakal gue bahas hari ini baru kemungkinan ya. Jadi gue dapat beberapa sumber-sumber, tapi bukan sumber suara, apalagi pilkada. Tapi karena sumber-sumber yang dari akun-akun terkait dan website-website, dan akhirnya gue rangkum. Dan nggak semuanya dijelaskan, cuman beberapa opsi yang mungkin bakal terjadi di chapter 51. So buat teman-teman udah nonton, terima kasih banyak. Tapi jangan lupa di subscribe biar tembus 70.000, 80.000, dan alhamdulillah semoga next bisa nyampe 100.000. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Ikram Afro dan juga TikToknya Ikram Afro kalau kalian pecinta anime dan mau support gua. Oke? Kalau gitu langsung aja kita bahas beberapa sumber-sumber yang udah gue bilang tadi. Oke, ini gue sambil baca ya karena infonya kan dari sini, jadi mohon maaf kalau misalkan kayak kelihatannya nggak profesional ya, mohon maaf. So langsung aja kita bahas ya teman-teman. Gue dapat dari salah satu akun-akun Instagram, tadi juga ada beberapa yang nge-DM dari gue, dan sumber-sumbernya gue baca, dan akhirnya gue kumpulin dan gue rangkum. Jadi dengerin baik-baik ya, gue nggak bisa nampilin gambar di video ini karena kita nggak tahu chapternya bakal gimana, dan gambarnya juga belum keluar yang HD-nya. Jadi nanti itu babak pertama ataupun alur ceritanya itu bakal ada di medan perang dan juga pembicaraan antara Shikamaru dan juga Amado. Jadi cuma ada dua scene ya, Naruto berantem sama scene si Amado ngobrol sama si Kawaki ataupun si Shikamaru ya. Nah, di paruh kedua dari cerita ini adalah bahwa Naruto itu ngambil keputusan dan Kyuubi membiarkan mode baru aktif. Jadi bakal ada mode baru yang mungkin terakhir kita ngeliat chapter Naruto kekuatan mode full itu ketika pertarungan Sasuke lawan Naruto, yaitu terakhir se-OP-OP-nya Naruto sama Sasuke. Jadi nanti Boruto bakal berkata kepada Ishiki bahwa ketika tim 7 sedang bertempur dengan Boro, dia mengatakan bahwa Ishiki, Jigen yang dimaksud ya, itu menggunakan Kawaki dan Boruto. Jadi singkatnya, aku akan mati, maka yang lain akan dalam masalah. Maksudnya si Kawaki bilang kalau misalkan waktu itu si Boro bertarung sama Kawaki, terus Kawaki mati, ataupun dia nggak selamat, itu bakal jadi masalah karena Jigen nggak punya tempat ataupun wadah yang memang benar-benar bisa nampung tubuh dia. Oke? Rencana Kara adalah menanam pohon, mungkin pohon iblis ya, atau pohon, lupa gue itu pohon apa, pokoknya pohon yang Kaguya itu gue lupa namanya, pohon ketakutan sebutannya, itu untuk memanen buah cakra. Amado menjelaskan bahwa untuk pohon itu tumbuh, salah satu Otsutsuki harus berkorban agar bisa menjadi pohon itu bisa memunculkan buah teman-teman ya. Jadi kayak misalkan si Kaguya kan datang sama Ishiki, sama Ishiki, dan Kaguya itu seharusnya jadi tumbal, oke? Nah Amado bilang ketika Otsutsuki menyerang planet, mereka selalu datang berpasangan, dan aku akan memberitahumu kenapa. Terus Shikamaru bilang, apakah salah satu dari mereka dikorbankan? Oke? Amado bilang, yang lain mengawasi pertumbuhan pohonnya sampai buah cakra tumbuh. Jadi ada dua nih, satu Ishiki, satu Kaguya. Misalkan Kaguya itu yang mantau kira-kira pohon ini aman nggak, kayak disiram, ditumbalin orang-orang yang zamannya apa, Asura segala gitu-gitu ya. Nah suatu ketika Ishiki, Otsutsuki, dan Kaguya datang ke planet secara bersama-sama dan berencana untuk menanam pohon suci. Kaguya yang awalnya berstatus lebih rendah itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengorbanan dari Ishiki untuk pohon cakra ya. Tapi karena pemberontakan Kaguya yang tiba-tiba, rencananya benar-benar gagal atau terganggu rencananya si Ishiki, dan akhirnya dia ngelakuin itu sendiri tanpa Kaguya. Amado bilang, harus aku tekankan bahwa Ishiki ada di posisi yang lebih tinggi dari Kaguya, yang di posisi lebih rendah ditakdirkan untuk dikorbankan. Jadi perbedaan rasis mungkin juga nanti bakal ketemu kelas, kayak misalkan Naruto ngeluarin ceramah no jutsu atau mungkin Boruto ngeluarin ceramah no jutsu, ya mungkin Kaguya bakal balik lagi. Mungkin ya itu opsi gua, Kaguya bakal balik lagi, tapi mungkin di sisi si Naruto. Kayak anak-anaknya kan gak setuju ketika ada tumbal, akhirnya perang kan antara ibu sama anak. Dan sekarang Naruto, mungkin Boruto juga nggak setuju kalau misalkan Kaguya dikorbankan, dan akhirnya mungkin bakal ada ceramah no jutsu ya. Itu paling kuat banget ya nggak sih? Terus Amado bilang, namun seperti yang saya katakan sebelumnya, karena pengkhianatan Kaguya, rencana mereka dibatalkan. Ishiki atau Jigen ini terpaksa hidup dalam tubuh
orang lain sebagai parasit dan dia harus melakukannya tanpa Kaguya. Jadi Isiki sekarang punya 2 tugas, satu menunggu pohon, yang kedua mencari tumbal, dan yang ketiga nanti dia yang panen pohon cakra. Shikamaru bilang, dengan kata lain, untuk menumbuhkan pohon dewa, apakah berarti Isiki tidak punya pilihan lain selain memberi makan dirinya sampai ekor 10 muncul? Memang, kata Amado, memang, karena tidak ada Otsutsuki lain di sekitarnya. Gue curiga versi gue, maaf kalau salah. Kan ada Isiki, Kaguya, sama Otsutsuki siapa sih? Gue lupa yang bawa pancingan itu. Gue lupa, silahkan komen ya, gue lupa. Soalnya gue ini langsung tag biar cepat. Ini mungkin dia bakal jadi tumbal, ya gak sih? Dia bakal jadi tumbal, atau mungkin Isiki yang bakal jadi tumbal. Pokoknya di antara 3 ini pasti bakal jadi tumbal, karena Kaguya kan cuma disegel, bukan mati kan? Isiki masih hidup, kalau nggak dia mati. Kemungkinan Isiki yang jadi korban, si yang pakai pancingan ini, Otsutsuki yang pakai pancingan ini yang bakal memakan buah cakra. Kemungkinan dia, karena dia belum muncul lagi di chapter Naruto, panjang banget cuy. Oke, lanjut. Tapi Amado bilang tidak ada Otsutsuki lain di sekitar sini. Mungkin dia belum tahu bahwa ada Otsutsuki lain, ya. Terus kita balik ke plot cerita. Boruto berniat menusukkan kunai ke lehernya sendiri. Jadi kayak dia pengen bunuh diri mungkin ya. Karena ini gak ada gambarnya. Kunai itu menyusut sama Isiki, dikecilin pakai matanya. Isiki kemudian menendang Sasuke. Boruto mengkhawatirkan Sasuke. Sasuke diletakkan di bawah kardus hitam atau kotak hitam yang membuat dia tidak bergerak. Tahu kan di chapter sebelumnya, lu bisa cek di video gue sebelumnya ya. Yang box-box gitu, yang kotak-kotak yang mungkin gue gak jelas itu kotak-kotak itu kegunaannya apa, sehingga ketimpa Sasuke. Boruto menyerang balik dengan Rasengan, tetapi Isiki mengecilkan Rasengan dan memasukkan ke lengan Naruto dan memutarnya. Jadi kayak mungkin ya, gue kebayang kayak Naruto mau Rasengan tapi kepelintir ya, karena 360 derajat. Mungkin tangannya patah atau apa, gue juga nggak tahu. Dan memutar lengan Boruto, bener kan? Nah, layar abis itu berilih gambar berubah ke sisi Naruto, di mana Naruto diganggu sama 4 kotak tadi yang memiliki kemampuan untuk mengganggu persepsi. Gue nggak tahu, kayak mungkin persepsi itu kayak pendapat ya, tapi gue nggak tahu ini maksudnya persepsi itu gimana. Mengganggu Naruto mungkin ya. Naruto terus langsung ke mode Kyuubi, di mana bukan mode Kyuubi berubah, tapi dia masuk ke dalam hati dia ngobrol sama Kyuubi, mendiskusikan langkah apa yang harus kita lakuin untuk ngelawan ataupun keluar dari zona ini gitu loh. Kyuubi bilang, apa rencanamu jika orang ini akan mengalahkan kita satu persatu dan menghadapi musuh yang luar biasa? Terus Naruto bilang, aku Hokage, aku tidak peduli bahkan jika aku berjuang untuk hidup aku, untuk melindungi desa, aku siap mengorbankan diriku. Bahkan jika hanya mayat-mayat yang tersisa, aku akan menahannya, mengetahui bahwa dia akan datang ke akhir kemanusiaan. Jadi walaupun ada mayat di sana yang udah mati, Naruto pengen tetap melindungi mayat itu, oke? Lanjut. Kurama bilang, benar-benar tidak mungkin Naruto, kamu benar-benar berencana untuk memperjuangkan hidupmu kali ini? Naruto bilang, maaf Kurama, kali ini kita harus mengalahkannya di sini. Naruto mode serius nih. Kyuubi ngelamun, terus Kurama bilang, ada jalan. Naruto bilang, nani? Ini benar-benar tidak pamungkas. Ini benar-benar teknik pamungkas. Dibandingkan hanya dengan dibunuh, lebih baik kita coba. Naruto bilang, apa? Kau masih ada? Kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Kyuubi terdiam. Terus Kyuubi bilang, jika kamu menggunakan trik ini, kamu akan mati pada akhirnya. Di sini ini ada dua persepsi di bagian ini teman-teman. Di sini yang sumber yang gue baca, jika kamu menggunakan trik ini, kamu akan mati pada akhirnya. Sedangkan di satu akun lain mengatakan bahwa kalau kamu menggunakan trik ini, kemungkinan kamu akan mati. Kemungkinan, ya nanti bakal gue lanjut di akhir. Terus Naruto bilang, Kyuubi bilang, tapi kamu akan dibunuh jika tidak menggunakan trik ini. Naruto tiba-tiba muncul dan menendang Isiki, memeluk Boruto yang sedih. Yang Boruto tadi habis mau ditangkap sama Isiki ya. Terus Boruto mendengar suara Naruto berkata, ayah, tidak, jika kamu tidak lari kamu akan dibunuh. Jadi kayak ngelihat, ayo Naruto lu pergi deh, daripada lu ketangkap ntar lu bakal dibunuh, kata Boruto gitu. Terus Naruto bilang, baka, ayah adalah Hokage, jadi bukan giliranmu untuk khawatir. Naruto, Kurama, tolong, sir. Kyuubi, pernahkah Anda memikirkannya? Mode baru Naruto. Sasuke terkejut melihatnya. Habis itu masuk ke gambar-gambar chapter obrolan antara Shikamaru sama Amado, oke? Nah, itu sedikit gambarannya, teman-teman. Tapi ya balik lagi ya, ada hubungannya tadi di chapter yang gue bilang, ayah akan mati atau kau akan mati ketika menggunakan mode ini, kata si Kurama ya kan. Tapi kalau kita flashback ke chapter pertama ya, chapter endingnya,
Naruto si Kawaki bilang, aku akan membawamu ke tempat Hokage atau ke tempat Naruto. Berarti Naruto bakal hidup sampai masa pertarungan Kawaki sama Boruto, karena kan chapter mereka udah gede ya, istilahnya udah SMA lah bahasanya gitu, mungkin anak-anak seumuran segitu. Jadi masih mungkin cukup panjang kalau misalkan Naruto masih umur panjang. Tapi kita belum tahu nih, balik lagi. Satu kata yang dikeluarin, satu kalimat yang dikeluarin sama Kawaki itu bisa bermacam makna teman-teman. Aku akan membawamu Boruto ke tempat Nandaime atau Hokage. So itu masih bakal belum tahu ini plotnya masih kemana. Karena gue ingetin lagi, kita masih di chapter flashback. Ini masih flashback, belum ke chapter intinya ya. Jadi ini masih pertarungan nggak jelas. Nanti ketika inti itu ketika Kawaki ngelawan Boruto, gimana plotnya, karena anime itu nggak bisa ketebak teman-teman. So itu yang bisa gue sampaikan. Jadi masih banyak kemungkinan. Kalau menurut kalian gimana, silahkan komen di bawah. Sorry gue nggak konsep karena ini langsung gue buat demi kalian. Semoga kalian suka. Sampai nunggu nanti chapter selanjutnya muncul ya. Jadi kita cuman persepsi dulu sampai komik terakhir ntar muncul gimana, bakal tayang mungkin beberapa hari lagi ya, mungkin Senin Selasa mungkin Boruto bakal rilis. Jadi kalian tetap pantengin YouTube ini, oke? Kalau gitu terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, mohon supportnya, follow akun Instagramnya, TikToknya, dan jangan lupa di komen pendapat kalian apa. Oke? Terima kasih. See you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.